JSRS 2019. Ini harganya 30 juta lebih murah dari pasarannya. Di pasaran kalau kita lihat 250 juta. Lebih murah 40 juta dari pasarannya. Kalau kita lihat di pasaran itu 160 juta rupiah. A few moments later. Ada beberapa karakter pembeli mobil bekas. Yang pertama itu yang penting kualitas bagus, harga nggak jadi masalah. Lebih mahal dikit dari pasaran pun nggak ada masalah, pasti dibeli. Asal kondisinya bagus dan seneng sama mobilnya ya. Yang kedua, nggak apa-apa bekas tabrak, bekas banjir, banyak rusak. Yang penting murah, harganya masuk dan sesuai. Yang ketiga, Suzuki R3 2017. Ini harganya lebih murah 40 juta dari pasarannya. Kalau kita lihat di pasaran itu 160 juta rupiah. Sementara mobil ini udah dibuka dengan harga 120 juta saja. Konsumen langsung pesen jasa inspeksi. Kita lihat kilometernya itu pemakaian 6.000 per tahun. Fender dan kap mesinnya sudah tidak simetris. Baut kap mesinnya itu sudah bukaan dan sealernya ini sudah repairan, dipencet juga empuk. Itu kap mesinnya sudah diganti. Kemudian rangkanya sudah keriting. Kita bisa lihat ya di buletannya sudah tidak sempurna. Terlihat rangka-rangka vertikal depannya juga sudah bekas di repair dan itu masih ada karat terkelupasnya. Kondensor penyok di rangka vertikal sebelah kiri sudah bekas repair. Radiatornya kita lihat sudah kotor seperti itu ya. Waduh, kita lihat mulai ada korosi di bak mesinnya. Why? Kemudian kita lihat karet join di lower arm juga sudah pecah, sudah goyang sangat enteng, udah harus ganti tirotnya ini ya. Ada bekas rembesan yang sudah dibersihkan di seal crankshaft belakang. Rack setirnya juga bunyi glutak-glutuk kenceng banget nih. Waduh, itu relnya sudah banyak karat kayak gitu ya. Kolong joknya ini semuanya seperti ini. Waduh, hanya diam menahan segala kerinduan mantan atlet. Kita lihat pilar A-nya ini sudah dempulan. Nilainya 1.6. Sudah di repair ya pilarnya. Itu sudah didempul. Konsumen memutuskan untuk tidak jadi beli mobil ini walaupun murah. Kalau kalian orang retail, kalian mau beli nggak? Bukan buat dagang loh ya. Gagal bungkus mobil ini karena ditemukan yang pertama baut kap mesinnya sudah dibuka tuh ya, sudut-sudutnya udah pada lecet, kemudian juga ada retakan-retakan di kap mesinnya, di bagian sebelah kiri juga bautnya udah dibuka. Kemudian kita lihat pada bagian kolongnya saja, waduh itu sudah karatan kropos melotok gitu. Apakah bekas nyungsur ke lumpur atau apa nih ya? Kita lihat atapnya juga ya, udah dempul. Coba sebelahnya lagi, lebih tebel lagi itu ya. Pilarnya pilar A, waduh udah 2.5, udah dempulnya sangat tebal. Kita lihat pilarnya, aduh udah nggak ada las titiknya, itu hilang las titiknya kemana. Pilar C-nya juga sudah didempul. Apakah ini bekas las titiknya juga pada hilang itu pilar C-nya gara-gara ini. Pilar kirinya juga sama sudah didempul. Jadi memutuskan untuk mundur, alon mundur dulu. Data-data mobil sudah dirahasiakan semuanya. Ini saja saya nggak nyebut ini mobil apa, mungkin ada yang tahu ya. Ya cukup tahu aja ya. JSRS 2019. Ini harganya 30 juta lebih murah dari pasarannya. Di pasaran kalau kita lihat 250 juta ke atas. Ini harga bukannya aja udah 220. Konsumen langsung order jasa inspeksi. Kita lihat kilometernya itu pemakaian 10.000 per tahun. Kondisi setirnya masih sangat bagus. Bannya produksinya itu tahun 2019 dan masih cukup sangat tebal. Ini sealernya rapi nih ya, kayak mobil-mobil original yang nggak pernah diganti. Tapi ini kap mesinnya sudah gantian. Kalau sealer Honda itu warna sealernya agak krem, tidak satu warna dengan platnya ya. Kita lihat aja baut kap mesinnya sudah pernah dibuka ya, pernah cetan ulang. Stiker di kap mesin sebelumnya ditempelin ke sini biar ada stikernya ya. Kemudian kita lari ke bullheadnya. Ini bullheadnya juga warnanya udah kelihatan ya. Bullheadnya sudah diganti. Soket-soketnya di kabel-kabel mesin itu udah pada pecah dan kedorong sampai belakang. Kemudian tiang vertikal rangka sambungannya itu udah kelihatan banget ya, nggak rapi, las titiknya nggak ada. Dilas ulang, lihat warnanya juga beda. Bekas semprotan catnya kelihatan sampai ke extra fan ya. Itu reservoirnya juga sudah dijahit dengan kawat, extra fan-nya juga dijahit dengan kawat ya. Kemudian kita lihat aja langsung kolongnya. Kita lihat ada tambahan-tambahan baut dan las-lasan seperti itu ya. Itu mountingnya
kemungkinan dudukannya geser, jadi harus tambahin ini biar mau duduk nggak terlalu getar parah. Ini memang lebih murah 30 juta dari harga pasarannya. Konsumen memutuskan untuk tidak jadi beli mobil ini. Innova 2014 tidak ada bekas tabrak, tidak ada bekas banjir, mesin juga oke, tapi nggak dibeli gara-gara hal ini. Kalau kita lihat kilometernya 100 ribuan, rekstirnya oke. Ya. Ini mobilnya oke sih, nggak ada bekas tabrak. Tapi yang jerempet paling sini pintunya aja tuh udah didempul, sudah bekas jerempet 15 sentian ya, 10 sampai 15 sentian ya. Terus ini juga, ini ya, ini dempulnya tebel, masih kulen ya. Seperti biasa karet kaki-kakinya juga sudah pada mulai getas dengan rembesan jarinya itu. Pompa power steeringnya bunyi, pedalnya juga sudah bunyi, lampunya sudah retak 1000 kecil-kecil. PR-nya ganti ban dan juga benerin power steering serta perbaikan di bagian kaki-kakinya saja. Lampu sudah retak 1000. Innova mobil tempur paling laris order inspeksinya. Setelah cek mobil ini, ternyata orangnya langsung pindah haluan mau beli yang ribbon aja yang lebih mudahan. Jadi mobil ini tidak jadi dibeli. Gagal bungkus Alphard 2011. Yang pertama karena bekas tabrak pada bagian depan. Bullheadnya sudah repair, bekas lasan ulang. Baut kap mesinnya sudah pernah dibuka, sudah dicat ulang. Kap mesinnya sudah gantian. Sealernya kalau dipencet empuk banget. Empuk kenyal ya, tipis lagi. Bagian sebelah kiri juga sama ya. Terlihat jelas bekas las-lasannya. Bagian bawahnya juga kena ini tabraknya pada bagian depan. Kemudian kita lihat ternyata bekas tabrak pada bagian belakang juga. Artinya depan belakang nih kalau kita lihat ya. Pintu bagasinya sudah gantian ya. Sealernya itu tidak ada. Pilarnya kita lihat. Pilarnya sudah repair ya. Sudah keriting. Kita coba cek kolong. Nah kolongnya lihat tuh. Bekas las-lasan ulang dan juga keriting ya. Jadi bekas tabrak depan belakang. Selain bekas tabrak depan dan belakang, rekstirnya juga bunyi. Electric control joknya rusak ya, nggak berfungsi yang sebelah kiri. Setelah diinfokan terkait kondisinya, konsumen memutuskan untuk tidak jadi beli mobil itu. Karena memang mencari mobil yang tidak bekas tabrak, apalagi ini depan belakang dan masih banyak PR-PR lainnya ya. Kita masih buka di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Medan. Ada beberapa karakter pembeli mobil bekas. Yang pertama itu yang penting kualitas bagus, harga nggak jadi masalah. Lebih mahal dikit dari pasaran pun nggak ada masalah, pasti dibeli. Asal kondisinya bagus dan seneng sama mobilnya ya. Yang kedua, nggak apa-apa bekas tabrak, bekas banjir, banyak rusak. Yang penting murah, harganya masuk dan sesuai. Yang ketiga, nggak apa-apa ada jajannya, nggak apa-apa ada baretnya, nggak apa-apa ada dempulnya. Yang penting nggak terlalu parah dan masih bisa dibenerin dan normal kembali. Dan juga ada yang karakter beli mobil bekas itu nggak mau ada dempul di bagian panelnya. Itu bener-bener ada. Kalau kalian sendiri ini tipe yang mana nih? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir? Jangan lupa kalau mau beli mobil bekas wajib diinspeksi. Terima kasih.